Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih memberi kelabang pada murai batu yang saya pegang seperti ini? Dan labang ini hati-hati ya saat memberikan, terutama gigitannya ini bisa menyebabkan bengkak pada tangan, yaitu buang kepalanya dulu, jangan dipegang seperti saya ini. Gimana cara memberinya? Pada murai batu, sehingga murai batu itu vektor. Manfaat kelabang untuk murai batu ini sangat luar biasa jika diberikan secara tepat pada burung murai. Tetapi burung murai ini juga tipe vektor yang tinggi, jadi kalau kita berikan berlebih ini juga kurang bagus. Bagaimana pemberian secara tepat untuk burung murai batu yang untuk lomba ya teman-teman khususnya. Jadi saat memberi, sebelum memberi, pastikan dulu buang kepalanya sama ekornya. Dan kemudian kita potong-potong. Sebenarnya ini mempunyai manfaat dan kegunaan dan fungsi yang bagus buat murai batu jika pemberiannya secara tepat. Kita mengenal ada burung yang namanya tipe panas dan tipe dingin. Kalau tipe dingin ini sangat cocok diberikan H-1 atau mau lomba saat di lapangan. Kelabang sifatnya ini panas ya jika dimakan pada burung. Jadi pemberian ini secukupnya. Jika tipe vektor yang tinggi, sebaiknya separuh aja. Misalkan satu utuh kelabang itu hanya diberikan separuh aja. Jangan sampai satu penuh utuh. Karena kalau tipe vektornya yang sudah tinggi, nanti kalau kita berikan berlebih, ini yang akibatnya di lapangan biasanya terlalu over emosi dan nabrak. Kalau semi kayak gitu ya setengah sudah cukup, kecuali tipe dingin ini satu waktu di lapangan teman-teman. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat burung murai batu. Tetapi ya ini susahnya jika kita tidak ada kelabang lagi. Pasti nanti kita bisa menggenjot dengan UH. Tetapi tidak, saya kira saya sendiri mempraktekkan tidak sebagus kelabang. Kayak kelabang ini sangat ya bagus ya, cepat, dalam waktu sekitar setengah jam sampai 1 jam ini sudah mulai ada reaksi. Setelah 30 menit dan ini setelah 1 jam. Terutama di waktu 1 jam itu reaksinya lebih baik, vektor baik, dia responnya itu lebih cepat. Dan ini diberikan untuk burung yang sudah berkicau ya teman-teman, bukannya burung yang belum berkicau, karena ini hanya sebagai pendongkrak aja untuk burung murai batu. Baik stamina, baik emosi, itu juga bisa kelabang ini. Dan kelabang ini sifatnya beracun, memang hati-hati terutama di kepalanya. Di kepalanya ada cupitnya kayak gitu, itu dibuang aja. Dan ini tidak boleh diberikan setiap hari, hanya menjelang lomba aja.
atau saat 2 jam sebelum lomba, mau berangkat lomba, ini diberikan juga bagus. Jika salah pemberian, nantinya burung ini over dalam arti over terutama emosinya itu teman-teman. Jadi teman-teman ya harus hati-hati ya, karena kalau over emosi dan di lapangan nanti ini pasti gelabakan atau bahkan nabrak sangkar atau mainnya tidak karuan kayak gitu. Jadi disesuaikan, betul-betul disesuaikan. Pastikan dulu untuk kelabangnya bersih. Keadaan bersih dalam arti misalkan kita dapat kelabang, baru besok diberikan dulu. Bisa diberi pakan dulu jangkrik kecil itu, atau pakai ulat-ulat kandang atau ulat Hongkong, dia juga mau makan. Posisikan kelabang ini benar-benar steril dulu ya. Ya, dalam arti tidak usah dicuci, tidak apa-apa, dibersihkan, dipotong. Saya tidak menganjurkan bagi teman-teman untuk harian atau seminggu 2 kali atau bahkan seminggu 3 kali, saya tidak menganjurkan. Tapi ini hanya dibuat misalkan lomba minimal ya 2 minggu sekali ya, karena dampaknya ini juga tidak bagus. Yang faktornya tinggi, terlalu emosi, nanti takutnya mengarah ke cabul teman-teman. Jadi ini sebagai gambaran saja ya, saya tidak menyarankan bagi teman-teman pakai kelabang, karena ini sifatnya yang ya panas, buat burung panas. Burung kacer aja kalau diberi kelabang ini bisa ngobrol-ngobrol teman-teman. Jadi saya pernah juga burung kacer saya terapi kayak gini. Seminggu sekali saya beri kelabang, padahal itu burung kacer gropioan, yaitu bisa berapa bulan nggak salah, 1 bulan kalau nggak salah, baru dia mau ngobrol. Dengan catatan itu ya dijemur. Sebenarnya burung murai batu ini ya juga sama dengan burung kacer yang tipe vektornya tinggi. Tetapi burung ini riskan untuk murai batu, itu riskan untuk cabul kayak gitu. Kebanyakan patoki bulu, meluapkan emosi karena emosi suhu tubuhnya terlalu tinggi, yang berakibatnya yaitu meluapkan dia cabut bulu atau cabut ekor, bahkan cabut bulu leher kayak gitu teman-teman. Jadi setelah lomba nanti ya dimandikan, mau lomba dimandikan, setelah lomba besoknya baru dimandikan. Jangan setelah lomba langsung dimandikan, jangan besoknya teman-teman. Jadi sebenarnya sangat singkat teman-teman, dan ini saya buktikan setelah pemberian setengah jam dan 1 jam. Jadi burung yang di belakang ini yang saya beri kelabang tadi, dan reaksinya gimana burungnya? Ya seperti ini, responnya cepat, padahal saya cuma ngomong gini aja sudah dia respon. Tetapi ini memang burung tipe vektor yang semi ya agak tinggi juga. Cuma saya pemberian tidak saya berikan untuk harian, menjelang lomba, 1 hari mau lomba, kalau besok lomba saya beri hari ini kayak gitu teman-teman. Juga diasingkan biar tidak dia ngacor-dor di rumah, nanti takutnya di lapangan malah emosi, tenaganya habis, malah berakibat ngelowo dan cabul teman-teman. Jadi sebenarnya ini sangat simpel sekali teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah pernah menggunakan kelabang ini. Saya sebagai pemula juga memberi wawasan kepada teman-teman agar kiranya ya memang di sesuatu itu diberikan tidak boleh berlebih. Jika memang burungnya terlalu vektor, kelabang bisa diberikan 1/4 atau tidak sama sekali diberikan teman-teman. Cuma ini sebagai gambaran aja, mungkin mau teman-teman mau coba ya silahkan, tapi resiko ya tanggung sendiri, karena ini membuat burung siap lomba dan tempur yang terbaik, dan terbaik itu ya tidak mudah, perlu proses, dan memiliki burung itu memiliki memang kualitas. Untuk sekarang ya tahu sendiri, untuk lomba ya seperti itu, lombanya pun burungnya juga bagus-bagus. Jadi itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Dan teman-teman jika mau telepon saya malam aja, tapi kalau pagi sampai sore saya lewat WA aja nggak apa-apa. Itu aja teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.